Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peternak di seluruh Nusantara. Salam ngarit. Saya akan menguraikan 6 kondisi yang harus menjadi perhatian para peternak terkait dengan penggemukan kambing sebagaimana diuraikan oleh Siti Hafsah Husas. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah mendukung channel YouTube kesayangan kita ini dengan cara mensubscribe, like, dan share konten video yang ada di dalamnya sehingga semakin berkembang. Metode penggemukan kambing untuk kambing yang kurus untuk semua jenis kambing pada prinsipnya sama. Meskipun pada prinsipnya sama, penggemukan kambing sangat berbeda dengan penggemukan sapi, karena sapi sehari-hari ini bisa menambah bobotnya sekitar 1 kg, sedangkan untuk kambing hanya sekian gram saja. Dan khusus untuk kambing kacang hanya bisa bertambah sekitar 80 sampai 100 gram per ekor per hari. Nah, penggemukan kambing adalah memelihara kambing dengan sistem intensif maupun non-intensif dengan memberikan ransum yang berkualitas untuk target kenaikan bobot harian yang diinginkan. Karena kambing bobotnya kecil, maka kenaikan bobot harian kambing yang bisa diperoleh juga sebenarnya tidak banyak gitu ya. Kambing yang kurus adalah kambing yang jaringan otot dan lemaknya sangat sedikit. Untuk kambing yang sangat kurus, kulit seperti menempel pada tulangnya sebagaimana mungkin pernah kita saksikan gitu ya. Nah, jika kita mendapati ada kambing yang kurus, kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya perawatan yang dilakukan oleh sang peternak. Bisa jadi kambing sakit ini dibiarkan sampai tidak mau makan, atau memang karena malas mencari pakan sehingga kambing makan seadanya saja. Secara kasat mata, kambing kurus akan terlihat adanya tonjolan pada tulang belakang bagian atas, tulang rusuk pada bagian iga, dan apabila diraba sudah terasa tulang, dan bagian dada jika dipegang langsung terkena tulangnya. Nah, kambing kurus biasanya sangat lemah dan lemas gitu ya. Dan apabila ditarik itu mudah jatuh tersungkur serta bulu badannya kusam. Karena kambing yang gemuk biasanya bulu-bulunya ini agak terlihat lebih halus. Kemudian dia rebahan, tidak berdiri, dan mengkilat atau klimis. Berbeda dengan kambing yang malnutrisi tadi gitu ya, yang kurus tadi. Nah, secara umum ada 6 kondisi yang perlu diperhatikan di dalam penggemukan kambing sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan segala parasit ya. Perlakuan pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan segala jenis parasit yang ada pada tubuh kambing. Kemudian kandang kambing harus bagus karena merupakan tempat tinggal utama ternak selama dipelihara secara intensif, dan hampir 100% itu kegiatan kambing dilakukan di kandang dan sekitar kandang. Mulai dari makan, minum, pipis, buang air, tidur, semua dilakukan di kandang kecuali pada saat mandi dan berjemur. Kemudian yang ketiga, bibit dan jenis kambing juga menentukan. Kambing kacang, kambing Brigon, kambing PE akan menunjukkan performa yang berbeda-beda selama penggemukan dan bergantung kemampuan kambing dalam mengubah pakan untuk memicu pertumbuhan tubuhnya. Saya sedikit memberikan informasi untuk kambing kacang. Sebenarnya pola penggemukan itu tidak terlalu signifikan karena memang kambing kacang ini sangat agresif gitu ya, sehingga dia membutuhkan banyak energi. Artinya makanan yang dia yang dia serap itu hampir sebagian besarnya digunakan untuk bergerak atau berenergi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perawatan atau pemeliharaan. Perawatan hal yang harus dilakukan selama pemeliharaan meliputi pemberian pakan, pemilihan pakan, mencegah penyakit, mengobati penyakit pada kambing, dan kebersihan kambing serta kandangnya juga harus dilakukan secara intensif. Kemudian yang kelima, pakan penggemukan harus berkualitas. Porsi pakan hampir 70% menjadi faktor menentukan dalam usaha penggemukan kambing. Ada 3 jenis pakan yang bisa digunakan untuk pakan kambing, yaitu pertama adalah rumput atau rumput-rumputan. Kemudian rumput-rumputan ini sebagai sumber serat dan energi. Kemudian yang kedua adalah leguminosa sebagai sumber protein, dan yang ketiga adalah konsentrat yang bisa digunakan sebagai bahan pakan penguat gitu ya, yang lebih dikonsentrasikan pada kebutuhan nutrisi untuk tulangnya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah kambing dikastrasi atau dikebiri. Ini
diyakini performanya akan lebih baik. Mungkin ini akan menimbulkan penafsiran dan kontroversial ya di antara kita. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tentu saja kalau untuk metode kastrasi. Maka nanti kalau khusus untuk metode kastrasi akan kita bahas di konten yang lain lebih lengkap lah gitu ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perbedaan pendapat di antara kita. Silakan untuk berkomentar di kolom komentar yang tersedia, jadi kita bisa diskusi di situ. Dan terutama jika kambing yang dikastrasi ini biasanya ditujukan untuk hewan-hewan yang khusus pedaging lah, misalnya hewan kurban, hewan akikah, dan lain-lain yang dikhususkan untuk dikonsentrasikan pada outputnya itu daging gitu ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, 6 kondisi yang harus menjadi perhatian para peternak terkait dengan pengemukan kambing, terutama kambing kacang. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan. Saya mohon maaf untuk semua informasi yang sudah saya sajikan apabila masih terdapat kekurangan, dan saya membuka diskusi melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di dalamnya. Terima kasih dukungan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.